menurun. Kemudian kalau sapi perah juga produksi susunya akan menurun. Kalau hewan yang lain seperti domba, kambing itu juga akan menyebabkan penurunan berat badan. Sehingga apa? Sehingga harga jual menurun. Ya. Jadi memang bisa menyebabkan kematian, tapi penyakit ini adalah kronis ya, bukan akut. Jadi kronis waktu kematian akan begitu lama. Kemudian cara penularannya, saya rasa mungkin saudara juga sudah pernah semester yang lalu, yaitu cara penularannya adalah tertelannya metaserkaria ya. Metaserkaria, kita tahu metaserkaria ada di mana? Ada di daun-daun yang tertelan ya oleh host. Kemudian inang perantaranya Limnia rubiginosa atau Limnia javanica seperti yang sudah saya tunjukkan tadi di slide yang terdahulu. Kemudian faktor yang mempengaruhi kepekaan hewan terhadap infeksi cacing fasciola. Faktor intrinsik. Nah, intrinsiknya adalah spesies dari hewan. Nah, spesies hewan itu sendiri yang mempengaruhi kepekaan terhadap hewan. Jadi mungkin sapi lebih tahan terhadap ini dibanding dengan kambing dan lain sebagainya. Umur hewan, umur muda dan umur tua akan sangat berpengaruh. Jadi umur yang lebih muda mungkin lebih tahan dibanding dengan yang lebih tua. Kemudian status hewan ini adalah status imunitas dari hewan itu sendiri, itu mempengaruhi kepekaan terhadap infeksi fasciola. Kemudian kondisi hewan dalam kondisi bagus, sehat atau kondisi sakit. Kemudian yang berikutnya adalah faktor ekstrinsik. Itu tergantung pada dosis infeksi. Jadi masuknya metaserkaria ke dalam tubuh hewan itu yang mempengaruhi faktor yang kepekaan hewan terhadap fasciolosis itu sangat tergantung pada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Kalau yang ekstrinsik ini adalah dosis infeksi. Kemudian bagaimana cara pemeliharaan? Cara pemeliharaan di kandang atau dilepas. Kemudian pengaruh pakan, jadi pakan yang baik itu akan menyebabkan dia lebih tahan terhadap pengaruh fasciolosis. Kemudian ada tidaknya infeksi parasit lain pada tubuh hewan itu, dan adanya pemberian obat-obat tertentu yang mempengaruhi kepekaan hewan terhadap fasciolosis. Ini ada 5 faktor untuk ekstrinsik. Patogenesis juga sangat tergantung pada derajat infeksi. Ya, derajat infeksi sangat tergantung. Jika infeksinya banyak, maka akan berpengaruh. Yang terlihat pada akut, yaitu penularan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang banyak. Jadi secara tiba-tiba makan rumput yang banyak mengandung metaserkaria. Di situ kita tahu ya bagaimana siklus hidupnya sampai ke hati seperti apa. Maka dalam waktu tertentu maka terjadi kerusakan yang hebat pada parenkim hati. Ya. Dia akan menyebabkan kerusakan yang hebat pada parenkim hati. Ya. Kemudian terjadi akibat dari kerusakan ini, maka akan terjadi perdarahan pada rongga peritoneum. Nah, kalau seandainya rongga peritoneum sudah terjadi perdarahan, maka akan terjadi kematian yang dalam waktu yang sangat cepat sekali. Jadi akut ini sangat tergantung pada jumlah infeksi yang masuk ke dalam hewan tersebut. Ya. Akut. Kemudian ada subakut. Sebetulnya subakut hampir sama dengan yang akut, hanya waktunya akan lebih lama. Jadi jumlah yang infeksi juga tidak sebanyak yang akut. Kemudian ada kronis. Jadi dibagi 3, akut, subakut, dan kronis.
Kronis, penularan terjadi secara bertahap. Jadi memang ada penularan, tapi penularannya tidak sekaligus. Dia akan bertahap. Penularannya jumlahnya juga bertahap, yang sehingga dia tidak menyebabkan kematian secara mendadak, tapi akan menyebabkan kesakitan dan mungkin bisa juga menyebabkan kematian, tapi dalam waktu yang sangat lama sekali. Maaf. Gejala klinis untuk yang akut biasanya terjadi kematian tiba-tiba. Nah, dan sering sekali diikuti adanya infeksi sekunder oleh Clostridium novii. Ya, biasanya seperti itu, atau Clostridium novii ini menyebabkan black disease, sehingga ini akan menyebabkan kematian. Berikutnya adalah terlihat kalau seandainya memang tidak mati akan terlihat adanya kelemahan. Ya. Kelemahan, kemudian anoreksia, ya, pucat, dan domba, mukosa pucat dan odema, pucat dan odema mukosa pada konjungtiva. Nah, konjungtiva. Jadi akan terlihat adanya kelemahan dan memang nantinya akan berujung juga dengan kematian. Tapi kalau kematian tiba-tiba itu biasanya sering diikuti dengan adanya infeksi sekunder oleh Clostridium novii. Kemudian gejala lain akan terlihat nyeri bila ditekan pada bagian lambung bagian kanan. Ya. Jadi kalau ditekan, kalau pada hewan kecil mungkin cukup ditekan, tetapi kalau pada sapi itu biasanya ditekannya itu sangat harus keras ya, supaya bisa mengetahui ada tidaknya infeksi atau rasa sakit pada daerah lambung sebelah kanan. Jadi kalau nyeri dalam artian kalau seandainya kita pegang, kita tekan dengan keras bagian sebelah kanan lambung, terlihat sapi meronta, maka kemungkinan itu adalah rasa nyeri yang diakibatkan oleh adanya infeksi dari fasciolosis. Dan kematian dapat terjadi kurang dari 24 jam dengan terjadinya keluar eksudat purulen dan darah dari hidung dan dari lubang yang lain. Kemudian gejala klinis jika penularannya secara subakut ya, jadi penularannya bertahap, sebetulnya sih hampir sama dengan yang akut, mirip sekali dengan yang akut, hanya perjalanannya bisa cukup lama, sekitar 2 minggu, dan sebelumnya akan diikuti dengan penurunan berat badan. Sedangkan pada yang kronis, jalannya penyakit lebih lama. Nah, kemudian karena lebih lama akan timbul gejala yang khas. Di sini ada odema submandibula, ya, atau yang lebih dikenal dengan wortel jauh, anemia, kemudian kelelahan umum, ya, ada icterus, tahu icterus sudah saya ceritakan mungkin semester yang lalu, kekuningan pada sklera ya, pada daerah-daerah yang bisa dilihat dengan terutama di daerah mata, ya. Kemudian diare. Nah, kematian dapat terjadi setelah 2-3 bulan setelah infeksi. Ya, bisa juga terjadi itu. Apabila tidak segera ditangani, maka akan bisa menyebabkan kematian. Kemudian gejalanya sama ya, sebetulnya gejala submandibula atau gatal dan anemia itu sebetulnya sudah bisa, dan icterus itu sudah bisa mengarah pada penyakit hati yang disebabkan oleh fasciolosis. Ya. Bila hewan tetap hidup, maka akan terjadi kekurusan, produktivitas menurun, kemudian bila dilakukan pada hewan yang mati, terjadi dilakukan nekropsi, itu akan terlihat adanya hidrotorak dan hidroperiker dan asites. Jadi penumpukan
cairan pada torak, ya, pada perikardium dan pada bagian lambung, pada perut, ya. Perubahan pasca mati, ya, secara makroskopis terlihat hidremis, asites, hidrotorak, hidroparikat, edemis, ikterus, dan kekurusan. Itu perubahan yang terlihat pada perubahan pasca mati. Sedangkan pada hewan dewasa terjadi kebengkakan pada hewan dewasa, ya, terlihat adanya kebengkakan hati yang mengeras, kemudian mengeras, rapuh, dan penebalan saluran empedu karena akibat adanya penebalan ini akibat dari terjadinya batu empedu, ya. Jadi akibat dari kutikula yang seperti duri pada pada fasciola dewasa menyebabkan lama-lama akan menyebabkan penebalan dari saluran empedu yang dinamakan dengan batu empedu. Ini adalah gambaran hepar, hati yang terserang fasciola. Ya. Kemudian ini adalah warna hitam, ini adalah saluran empedu yang di sini terlihat sekali banyak cacing fasciola. Pengobatan bisa saudara berikan hexachloroquine per oral selama 15 mg per kilogram berat badan. Ini efektif untuk cacing hati yang dewasa. Sedangkan untuk cacing muda itu kira-kira 4 minggu bisa diberikan 40 mg per kilogram berat badan per oral. Bisa juga saudara berikan Dofenik atau nitrosinil 7 mili per ekor, ya. Dan bisa juga diberikan trikabendazol 5 mg per 50 kg berat badan. Jadi ini adalah bisa digunakan untuk pengobatan fasciolosis. Diagnosa dengan melihat gejala klinis. Gejala klinisnya mungkin anemia, kemudian kekurusan, kemudian yang terutama adalah ikterus, ya, itu adalah mengarah pada adanya gangguan pada hati. Jadi yang lebih pertama adalah gejala klinis, yang kedua bisa saudara bisa dengan secara mikroskopis, ya, paling tepat sebetulnya dengan menggunakan pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan tinja secara mikroskopis, ditemukan adanya telur dengan ukuran sekitar 32 mikron, bentuknya lonjong, kemudian pada ujungnya terlihat adanya operkulum. Bisa juga dengan antigen diagnosis fasciola, ya, secara intradermal. Ini lebih cepat untuk melakukan diagnosis, terutama kalau seandainya di lapangan, dengan cara menyuntikkan, ya, secara intradermal 0,2 mili. Kemudian setelah itu saudara bisa lihat ada tidaknya penebalan kulit, ya, penebalan kulit sekitar 15 mili, maka akan berarti kalau terlihat penebalan setebal itu, maka akan diagnosanya positif bahwa hewan sapi atau hewan tersebut terserang fasciolosis. Ya, jadi ada 3 cara diagnosis. Pertama dengan gejala klinis, kemudian yang kedua dengan cara pemeriksaan tinja secara mikroskopis, kemudian yang ketiga adalah dengan menggunakan antigen diagnosis fasciola. Ya. Pencegahan, sebaiknya kita lakukan pemeriksaan tinja rutin 2-3 bulan sekali. Ya. Dengan begitu kita akan lebih cepat mengetahui apakah hewan kita, terutama pada sapi, ya, sapi, kambing, terutama pada peternak-peternak yang agak besar, sapi itu sapi perah rutin. Kemudian mencegah siput air masuk peternakan atau selokan. Nah, dalam hal ini kita harus memberantas siput airnya yang masuk di peternakan karena
siput ini merupakan hospes perantara. Ya. Jadi kita harus bisa mencegah dengan cara apa? Bisa dengan cara membunuh ya atau menghilangkan siput air ini dengan mulusida. Kemudian bisa juga memberantas siput air dengan natrium pentakloropen 9 kilo per 3.000 liter air, kemudian disemprotkan di padang gembala yang berair. Padang gembala yang berair ya. Kalau yang kering nggak perlu, karena kalau yang kering pasti siput ini tidak ada di sana. Yang kedua, yang akan bahas setelah fasciola adalah erythematiasis. Erythematiasis penyebabnya adalah erythema pancreaticum. Habitat cacing dewasanya ada di saluran pankreas ya, saluran empedu dan duodenum. Ini kadang-kadang pada saluran empedu juga bisa ditemukan dan duodenum. Tapi yang jelas untuk habitat yang asli adalah di saluran pankreas. Hewan yang peka adalah domba, kambing, sapi, kerbau, dan ruminansia. Jadi beda dengan fasciola. Fasciola itu bisa semuanya, tapi manusia juga bisa tertular oleh erythematosis. Ya. Saya rasa mungkin ini adalah gambar, ini sudah semester yang lalu ya, nggak perlu saya pertunjukkan. Cara penularan sesuai dengan siklus hidupnya, bahwa cacing ini penularannya dengan memerlukan hospes perantara, 2 hospes perantara. Bisa cara penularannya tentunya termakannya belalang atau grasshopper yang mengandung metaserkaria. Inang perantaranya ada snail tanah atau Bradymena similaris dan belalang. Ini sudah dibahas di semester yang lalu. Kemudian patogenesis pada infeksi ringan menyebabkan inflamasi kataralis atau radang selaput lendir dan kerusakan pada epitel saluran empedu. Kita tahu bahwa ini juga bisa menyebabkan pada saluran empedu, tapi terutamanya ada pada saluran pankreas ya. Telur yang penetrasi akan menyebabkan memperlihatkan adanya foci inflamatori. Jadi pusat-pusat radang yang bernanah, bercampur darah, dan getah bening. Dan juga terlihat adanya granulomata. Ini pada telur yang melakukan penetrasi. Ya. Nah, tentunya penetrasi ini akan menyebabkan penetrasi dari telur ini akan menyebabkan adanya keradangan. Kemudian terlihat kadang-kadang terlihat fibrosis ya, pada pankreas, jadi terlihat ada menyebabkan atrofi pada pankreas. Sedangkan pada infeksi yang berat terlihat adanya kelemahan penderita. Jika dipalpasi, maka terlihat adanya pengerasan dari pankreas. Tapi bisa juga kadang-kadang terlihat lungenak tetapi membengkak, membesar. Tapi yang paling sering ditemukan adanya pengerasan pada pankreas. Pemberantasan dari erythematosis tentunya sebelum ini harus diagnosanya sama dengan fasciola ya, fasciolosis dengan melihat gejala klinis, kemudian dengan pemeriksaan feses. Pencegahan dan pemberantasan bisa dilakukan pengobatan pada hewan yang sakit dengan hexachloroethane atau bentonit ya, dengan dosis 180 gram per ekor sapi, bitionol dengan dosis 25 mg sampai 35 mg per kilogram berat badan, hexachloropen dosis 10 mg per kilogram berat badan, yomesan ini adalah drug of choice ya, dosisnya adalah 7 mg per kilogram berat badan.
Sedangkan pencegahannya adalah pemberantasan mulusida di padang. Nah, di sini padang pengembalaan, dan sebetulnya yang paling utama adalah padang pengembalaan. Kenapa? Karena eh, hospes perantara dari cacing ini adalah siput darat dan belalang, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Dan yang kedua adalah pemberian pakan yang bergizi. Ketiga, parampis. Nah, oke. Parampistomatosis. Penyebabnya adalah Parampistomum cervis, Cotyloporum, Gigantosil explanatum, Gastrotila cruminifer. Nah, kita tahu bahwa Parampistomum ini adalah parasit atau trematoda yang uh, ada di rumen dan retikulum, terutama pada hewan mamalia, ya, pada mamalia ruminansia terutama, karena ini ada pada rumen dan retikulum. Penyebabnya sudah tahu, ada Parampistomum, Cotyloporum, Gigantosil, dan Gastrotilak. Cara penularannya termakannya metaserkaria. Seperti itu. Hewan perantara adalah limnea. Ada beberapa, ya, Abyssa limnea, Bulinus, Planorbis, Indoplanorbis, Posaria, dan lainnya. Kemudian siklus hidupnya mungkin eh, saudara bisa bisa ingat-ingat lagi semester yang lalu. Pada dasarnya bahwa erythematosis ini penularannya adalah melalui dua hospes perantara, yaitu parampis. Ini parampis, ya. Oh, ini sorry. Ini parampis. Oke. Maaf, ini adalah siklus hidup dari erythromatosis, ya. Erythrema, bukan parampis. Nah, ini adalah siklus erythrema. Nah, nyasar ini. Ini adalah gambaran dewasa dari parampis, bentuknya seperti buah pir, ya, seperti buah pir. Patogenitasnya, ya. Cacing dewasa tidak begitu patogen kecuali dalam jumlah yang banyak, ya, sehingga menyebabkan adanya pelepasan papila rumen. Kemudian untuk Gigantosil explanatum itu di dalam saluran empedu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan superficial. Kemudian pada infeksi berat menyebabkan liver pucat dan fibrosis. Sedangkan pada stadium imatur menyebabkan perdarahan pada mukosa duodenum, nekrosis, dan duodenitis, ada radang pada duodenum. Ini adalah parampistomumnya, ya. Ini adalah tempatnya, dia ada di rumen dan retikulum. Istilah bahasa Jawanya ini babat, ya. Ini adalah cacing dewasa. Kemudian ini juga kita bisa lihat di antara kotak-kotak ini terlihat adanya parampis umum. Ini, ya, warnanya merah muda. Ini adalah parampistomum. Perubahan patologis yang diakibatkan dari parampistomum adalah keradangan katararis yang meluas dan hemoragik dari duodenum dan jejunum juga. Kemudian bisa menyebabkan kerusakan, ditambah dengan juga kerusakan kelenjar intestinal, degenerasi limfonod, dan organ-organ yang lain. Terjadi anemia,
hipoproteinemia, edema, dan emaciasi. Ya, jadi akibat dari akibat dari parampistomatidae ini adalah adanya anemia, kemudian yang terlihat adanya edema. Hipoproteinemia itu biasanya kalau seandainya kita lakukan pemeriksaan darah akan terlihat adanya hipoproteinemia. Gejala yang ditimbulkan, diare, profus, berair. Nah, jadi diare yang berkali-kali dan berair ya, mencret lah istilahnya. Ya diare ya mencret. Tentunya airnya kebanyakan air ya. Kemudian kelemahan dan sering diikuti dengan kematian pada infeksi yang berat. Jadi kelemahan ya, sering diikuti dengan kematian pada infeksi yang berat. Jadi kelemahan mungkin kematian disebabkan karena uh, kekurangan cairan ya pada tubuhnya sehingga menyebabkan kematian. Jadi infeksi yang berat akan menyebabkan gejala-gejala ini. Diagnosis berdasar gejala klinis ya. Gejala klinisnya tentunya ada diare, kemudian anemia, kemudian kelemahan ya, kelemahan. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan tinja dan perubahan pasca mati. Kalau perubahan pasca mati ini pasti akan terlihat ya dengan adanya nekropsi pada hewan ini akan terlihat adanya cacing pada daerah pada mukosa rektum dan retikulum. Jadi untuk hewan hidup diagnosis adalah dengan cara gejala klinis dan pemeriksaan tinja. Dari pemeriksaan tinja ditemukan adanya telur ya, telur dari parampis. Ini adalah ada pemeriksaan telur yang bisa membedakan antara telur parampistomum dan telur fasciola, yaitu dengan pemeriksaan Parkit and Bank. Itu nanti saudara harus tahu di lapangan, karena telur bentuknya sama, mirip, tetapi beda warna. Jadi dengan menggunakan Parkit and Bank, itu bisa mengetahui apakah itu telur fasciola atau telur parampis. Pencegahan bisa dilakukan dengan pengobatan heksakloroetan dan bentonit ya, sama dengan eritromatosis. Bentionol sama dengan eritromatosis. Heksakloropen, yomesan juga adalah obat obat drug of choice biasanya untuk penyakit ini. Kemudian pengendaliannya pemberantasan molusida sebagai hospes perantara, terutama yang di rawa-rawa ya, bukan yang di padang, terutama yang di rawa-rawa, karena secara umum penularannya adalah melalui hospes perantaranya, yaitu keong yang ada di air. Kemudian saudara buka lagi nanti siklus hidupnya ya. Silakan saudara buka siklus hidupnya. Di situ saudara bisa melakukan, dari siklus hidup saudara bisa melakukan pemberantasan. Kemudian yang keempat adalah sistosomiasis atau lebih bisa juga disebut dengan bilariasis. Jadi sistosomiasis, penyakit yang disebabkan oleh sistosoma atau nama lainnya adalah bilharziasis. Penyebabnya adalah Schistosoma japonicum. Sedangkan penyakitnya disebut juga dengan penyakit Schistosomiasis timur, atau juga bisa disebut juga dengan Katayama disease atau Schistosomiasis intestinalis. Nah, ya.
Ini di daerah Cina sangat endemik, Jepang, Filipina, Taiwan, Korea, dan di Indonesia ditemukan pertama kali di Sulawesi, di daerah sekitar Danau Lindu. Ya. Habitatnya di Vena porta dan Vena mesenterica. Ya. Host spesiesnya adalah sapi, kambing, anjing, ya, babi, ya, kucing, dan manusia. Ya. Sebagai host spesiesnya. Bentuknya adalah beda dengan trematoda yang lain. Kalau trematoda yang lain ada hemaprodit, hanya ada satu jenis, dalam artian jantan betina ada di satu tubuh. Sedangkan pada Schistosoma kita ingat bahwa Schistosoma mempunyai cacing jantan dan cacing betina. Ya. Ini yang kecil itu adalah cacing betina, sedangkan yang besar ini adalah cacing jantan. Ini cacing betina pada saat dia kopulasi dia akan ada di kanal, di kanal cacing jantan. Cacing jantan di sini mempunyai kanal yang namanya kanalis genicoporus. Pada saat dia melakukan kopulasi antara jantan dan betina, maka si betina akan berada di kanal ini. Setelah itu dia akan melepaskan diri. Bentuk serkarianya, bentuk infektifnya adalah serkaria. Ya. Bentuk infektifnya adalah serkaria. Kalau yang tadi, yang 3, fasciola, erythroma, parampis, itu adalah bentuk infektifnya adalah metaserkaria. Sedangkan pada schistosoma itu adalah metaserkaria. Siklusnya mungkin saudara perlu ingat-ingat kembali semester yang lalu. Ini ya, saya secara cepat aja dimulai dari telur yang keluar bersama feses di air. Nah, kita butuh di sini adalah air. Kemudian telur menetas menjadi merasidium. Kemudian merasidium akan berenang menuju ke hospes perantara. Hospes perantara di sini adalah oncomelania. Kemudian di dalam tubuh keong ini Mirasidium akan berubah bentuk menjadi sporukista. Sporukista menjadi serkaria. Tidak ada fase redia. Ya. Kemudian serkaria ini akan keluar dari tubuh keong. Kemudian dia akan menempel pada kulit dari hewan atau manusia dan dia akan menembus kulit. Ya. Jadi dia akan penetrasi ke kulit. Kemudian ekornya ini akan melepaskan diri, jadi hanya tinggal kepala, namanya adalah schistosomula, kemudian mengikuti aliran darah perifer ke jantung, kemudian ke paru-paru, kembali lagi ke jantung, kemudian dia masuk ke arteri, ke liver, kemudian dia akan menuju ke habitatnya. Di mana di situ ada vena porta mesenterica. Kemudian dia akan menjadi dewasa di situ. Ya. Jadi ini adalah siklus hidupnya yang sebetulnya yang kemarin ya, semester yang lalu ini sudah dibahas. Ini sama sebetulnya, siklus hidupnya sama, jadi saya hanya mengulang-ulang aja. Cara penularannya adalah penetrasi, ya, melalui penetrasi serkaria. Ini yang atau furcoserkaria melalui kulit, ya. Kemudian setelah penetrasi ekornya akan terlepas menjadi schistosomula. Kemudian inang perantaranya di sini ada Oncomelania hupensis lindunensis, ya, Oncomelania hupensis lindunensis. Ini adalah khusus yang ada di Sulawesi, ya, di Indonesia. Ini terutama juga ada di Indonesia, Oncomelania hupensis dan lindunensis. Sedangkan yang lain itu ada di Taiwan, Jepang, atau di Korea. Patogenesis dan gejala klinis. Pada penetrasi kulit itu menyebabkan pruritus dan kemerahan pada kulit. Jadi setelah schistosoma ini serkaria itu melakukan penetrasi
dia akan menyebabkan gejalanya adalah bronkitis, gatal, dan kemerahan pada kulit. Jadi ini akibat dari penetrasi dari Serkaria. Kemudian bisa juga terjadi perdarahan. Nah, perdarahan, TC, ditambah lagi dengan adanya sarang-sarang infiltrasi, eosinofil, dan leukosit. Nah, pada yang akut terlihat adanya reaksi toksis dan toksik ya dan alergi yang menyebabkan urtikaria, edema subkutan, bisa juga akibat dari alergi serangan asma, leukositosis dan eosinofilia. Pada pemeriksaan darah terlihat adanya leukositosis dan eosinofilia. Kemudian bisa juga menyebabkan kebengkakan hati, kemudian rasa nyeri, ya, sakit pada lambung, demam, menggigil, dan diare. Ini adalah suatu gejala klinis yang disebabkan oleh sistosomiasis. Sedangkan telur yang keluar dari telurnya itu akan menyebabkan perdarahan dan nekrosis dari jaringan. Jadi kita tahu bahwa habitat ini ada di saluran vena, ya, vena mesenterica. Ya, kita tahu vena mesenterica ada di bagian mana, akan menyebabkan perdarahan dan nekrosis. Pada kronis, gejala klinisnya adalah berat badan menurun, kemudian terlihat adanya gangguan pencernaan, dan yang paling parah kalau seandainya menyebabkan sirosis hepatik ya, dan asites. Jadi fungsi heparnya sudah menurun akibat adanya kerusakan pada hepar. Ada beberapa sistosoma sebetulnya yang bisa menyebabkan pada hewan, yaitu yang tadi adalah sistosoma japonicum. Ini bisa menyebabkan hewan yang peka itu adalah sapi, kambing, domba, kuda. Distribusi penyebarannya ada di sekitar Sumatera, Indochina, dan Malaysia. Habitatnya adalah Vena mesenterica, kemudian inang perataranya ada Indoplanorbis. Sedangkan Schistosoma incognitum sama dengan Schistosoma suis, tentunya hewan yang peka adalah anjing dan babi. Distribusi penyebarannya ada di Sulawesi, kemudian Jawa Barat dan Thailand, sama habitatnya adalah di Mesenterica. Pada perjalanan penyakit atau patogenesis infeksi dari Schistosoma incognitum dan Spindale itu menyebabkan dermatitis ya, tempat masuknya Serkaria, kemudian bisa juga menyebabkan pneumonia karena adanya migrasi dari Schistosomula, ya, cacing muda, kemudian menyebabkan infeksi ya, eosinofilia non klinis dan iritasi pada dinding mukosa usus dan organ. Ya. Ini akibat saat cacing dewasa bertelur. Kemudian akibat dari itu akan menyebabkan adanya infiltrasi eosinofilia dan leukosis. Dan akibatnya akan menyebabkan abses bila pecah telur cacing masuk ke dalam lumen usus. Jadi akan ditemukan di tinja. Jadi ini perjalanan telur dari vena mesenterica itu akan menyebabkan ini semua. Kemudian diagnosis bisa ditegakkan dengan gejala klinis, ya, yang juga tergantung dari infeksinya, ada diare atau biasanya plus telur, ya, adanya telur. Kemudian pemeriksaan feses tentunya yang paling bisa saudara andalkan adalah dengan melakukan pemeriksaan feses, atau kalau memang ada bisa juga dilakukan pemeriksaan serologis dengan ini. Pengendalian penyakit bisa cara pemberantasan siput tidak sebagai hospes perantara. Sebagai hospes perantara
Kemudian secara rutin, ya. Jadi untuk kendali sebetulnya adalah bagian daripada pengobatan, yaitu pemeriksaan feses secara rutin. Untuk apa? Untuk sumber infeksi. Jadi kalau seandainya kita tahu dan uh, ternyata masih ada yang penyakit ini, maka bisa langsung kita obati. Kemudian juga pembuangan tinja ya pada tempat yang dan tidak dominasi dengan uh, daerah yang terdapat sebagai host. Pengobatan bisa Stifovudin dengan larutan 6,3%, dosisnya 7,5 mg per kilogram badan secara intra. Kemudian yang kedua bisa saudara berikan kalium emetik ya, dengan dosis 8,5 sampai 12 mg per kilogram berat badan secara intravena selama 10 hari. Bisa juga Lucaton, dosis 40 mg per kilogram berat badan per oral, kalau saudara ingin memberikan per oral selama 2 hari. Miridazol dengan dosis 55 mg per kilogram berat badan selama 5 hari. Dan yang terakhir adalah praziquantel, dan ini adalah drug of choice juga untuk pemberantasan schistosoma dengan dosis 8 sampai 15 mg per kilogram berat badan secara subkutan terutama pada domba. Adalah paragonosis atau juga bisa disebut dengan paragonimiasis atau lung plug disease. Ya, jadi trematoda yang yang ada di paru-paru ya, jadi lung plug disease. Penyebabnya adalah Paragonimus. Distribusi parasit ini terlihat di daerah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, Kamboja, Laos, Muang Thai, India, Korea, RRC, Kepulauan Pasifik, Afrika Tengah, dan Amerika Selatan. Ini adalah cacing dewasa dari Paragonimus westermani. Ya. Cacingnya agak tebal, tidak setipis fasciola, jadi mirip dengan biji kopi. Telur dari cacing ini mungkin mirip dengan fasciola, tapi ukurannya jauh lebih kecil dibanding dengan fasciola dan parampis. Ya. Ini metaserkarianya ya, bentuk metaserkaria. Hewan yang peka adalah famili Felidae. Kenapa? Nah, Felidae itu biasa harimau, singa, kucing, kucing liar, kemudian juga famili Canidae, anjing, serigala, babi hutan, dan manusia. Kenapa? Karena dalam siklusnya, saudara ingat pada Parambistoma cervi itu memerlukan dua hospes perantara. Yang pertama adalah siput, ya, keong air tawar, keong air. Kemudian yang kedua adalah golongan krab dan udang. Ya, krab dan udang apa ya? Kepiting dan udang. Sedangkan pemakan kepiting atau udang itu adalah famili Felidae dan famili Canidae. Jadi di sini jarang ditemukan penyakit ini pada mamalia. Pemamah biak, karena pemamah biak makannya rumput, bukan udang atau krab.
Kemudian ada beberapa Paragonimus, ada Kelekoti, ada Ilostuenensis, ada Uhirai, ada Harinasutai ya, Harinasutai ya. Itu ada beberapa. Kemudian nah, ini adalah siklus hidupnya. Jadi dimulai dari apa ini? Sebentar. Oh, oke. Dimulai dari cacing dewasa yang dikeluarkan ya, dikeluarkan mungkin dia dikeluarkan melalui dahak karena ada di mana paru-paru, atau juga bisa dikeluarkan melalui bersama feses karena kemudian pada saat dia akan mengeluarkan dahak, dahaknya tertelan lagi, ya, tertelan lagi masuk ke dalam usus halus, kemudian setelah itu dikeluarkan bersama feses. Jadi telur yang dikeluarkan, kemudian telur akan menetas, berubah menjadi miracidium, sama dengan fasciola ya. Kemudian miracidium akan beredang menuju ke hewan perantara, keong air. Nah, kemudian keong air, di dalam keong air berubah menjadi Cercaria, menjadi Sporokista, Redia, Cercaria, kemudian keluar Cercaria ini keluar, dia akan dimakan oleh udang-udangan atau oleh kepiting. Di dalam udang-udangan atau di kepiting, dia akan Cercaria ini akan berubah bentuk menjadi Metacercaria. Ya. Kemudian manusia, kucing, anjing itu akan tertular jika termakan ya udang-udangan dan kepiting mentah ya, tentunya mentah yang mengandung metacercaria. Jadi tentunya kalau sudah dimasak, apalagi digoreng ya, tentunya metacercaria ini akan mati, jadi nggak akan bisa menular pada manusia. Tapi kalau dalam kondisi mentah dimakan, maka akan menyebabkan penularan terhadap hostnya. Hostnya siapa? Manusia, anjing, dan kucing. Golongan Felidae, golongan Canidae. Patogenitasnya adalah terjadinya kista jaringan, terutama daerah interbronchioli, ya, terjadi kista jaringan, ya, terutama di daerah interbronchioli. Ini akibat dari cacing muda yang bertahan di dalam jaringan waktu terjadinya migrasi, sehingga kista ini akan mengandung cairan darah dan telur cacing. Kemudian dapat terjadi emboli pada fase melalui hematogen dan arterioli ya. Jadi ini adalah mikroinfark, parenkim paru, dan nekrose parenkim paru. Ini secara patogenitasnya. Kemudian telur itu menyebabkan iritasi toksis dan alergi dengan membentuk granuloma pseudotuberculosis, yang mirip dengan tuberkulosa. Sedangkan kistra granuloma yang ada itu adalah tipenya adalah esensial dari tipe lesi pada paru-paru ya, ada dinding tebal terdiri dari jaringan ikat fibrosa dan mempunyai bentuk tipikal dari granuloma vermineuse dengan pusat terdapat telur cacing dan ada pusat yang terdapat telur cacing. Nah inilah ya, ini adalah granulomanya. Ya, ini adalah paru-paru, ya, paru-paru yang terinfeksi oleh Paragonimuensis. Ya. Ini adalah granuloma. Ini juga ini adalah granuloma pada trakeal ya. Kemudian ada pneumonia, bronkopneumonia dengan alveolitis, kataralis, ya. Kemudian peri dan endobronkitis, pneumonia interstitialis dengan proliferasi limfosit, histiosit, plasmasit,
plasmasid dan fibroblas dalam interalveolinya. Kemudian ada metaplasi dan hiperplasi sel epitel, bronkiole, dan hiperplasi pada lesi arteri. Ini bisa menyebabkan pre-kanser ya, sebelum kanser. Kemudian adanya migrasi hematogen, bentuk-bentuknya seperti atipik. Jadi ini semua akibat secara histopatutnya bisa dilihat seperti itu. Kalau gejalanya tentunya batuk kering, ya. Gejala klinisnya batuk, ya, batuk kering, kemudian bisa ditambah adanya sputum darah berwarna merah dan kecoklatan seperti karat. Kemudian pada saat dipalpasi bagian paru-paru terlihat sakit, demam ada tapi ringan. Kemudian dapat terbentuk kista di dinding abdomen, kelenjar limfa, mesentelium, omentum, dan dinding usus. Terlihat ada rasa sakit di bagian perut. Ya. Bisa juga ada di otak. Kalau itu terjadi metastase ke otak akan menyebabkan epilepsi, hemiplegia, monoplegia, paresis yang ringan. Kalau berat, itu bisa menyebabkan gangguan visual. Diagnosis yang paling utama adalah menemukan telur pada mukus tracheobronkitis dan ekspektorasi dan dahak ya. Bisa juga feses, terutama kalau dahak itu bisa lebih bagus ditemukan pada pemeriksaan dahak ya. Bisa juga feses sebetulnya dengan ditemukan telur di situ. Kemudian tentunya gejala klinis batuk kering dengan dahak, sputum itu bisa mengarah ke sana. Uji imunologi bisa dengan CFT dan ELISA. Kemudian bisa juga dengan uroprecipitasi dan intradermal reaction. Itu bisa juga diberikan diagnosa dilakukan dengan cara seperti itu. Pengendalian penyakit tentunya terapi hewan sakit dengan obat-obatan untuk fasiolosis ya secara teratur, bisa digunakan obat-obat yang dibuat obat-obat fasiolosis ya. Kemudian untuk manusia tentunya memakan udang dan kepiting cukup masak untuk manusia ya. Tapi kalau untuk hewan, mungkin kalau hewan peliharaan sebaiknya udang dan kepiting itu sebaiknya dimasak dulu. Jadi kalau memang kita tidak bisa mencegah yang liar ya. Kalau yang liar tentunya nggak bisa kita lakukan pengendalian dengan cara memasak. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita ketemu lagi mungkin minggu depan. Tetap per kelas ya. Kalau hari ini karena minggu ini ada 2 hari libur, maka saya gunakan kuliah dengan cara daring. Saya rasa mungkin ada pertanyaan. Masih dengar saya nggak? Masih dokter. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Sebelumnya selamat berpuasa bagi yang melaksanakan puasa. Kita ketemu lagi minggu depan bukan daring ya, tetap luring seperti minggu yang lalu. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi ya, masih pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dok.